Halo teman-teman agro, kita kembali lagi di channel kita di Generasi Agro. Ya, kembali lagi sama saya Dani, ini teman saya. Ya, saya Bagus. Jadi saat ini kita sedang melakukan perjalanan di daerah Jogja Solo. Jadi kita sekarang mau kemana Mas Bagus? Ini perjalanan ke arah Boyolali. Ya, jadi kita sekarang mau jalan ke arah Boyolali. Nanti kita akan review di usaha agrobisnisnya di Cupang. Jadi nanti kita sambung ketika kita sampai ke Boyolali ya Mas Ya, Ke ke Boyolali, tempatnya Mas Pragas. ke tempatnya Mas Pragas. Kalau nama usahanya Bala Beta. Oke. Yang ini kita juga ikuti Maps Bala Beta Indonesia. Jadi kalau teman-teman nanti mau ikut ke sana, mau beli cupang, silakan browsing di Maps Bala Beta Indonesia. Nanti ketemu sama ownernya, di sana ada Mas Pragas. Oke, nanti kita sambung lagi sampai di Boyolali. See you. Halo teman-teman, kita sudah sampai di Bala Beta, lokasinya di daerah Boyolali. Mari kita langsung masuk. Ayo teman-teman, kita masuk ke Balapeta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wes, Gimana Pak? harus Sehat? tambah lemu guys. Angel Ah. Teman-teman semua, ini teman kita, ownernya dari Balapeta. Hari ini kita akan membuat konten tanya-tanya tentang bagaimana prospek cupang kedepannya ini. Ya, Oke. perkenalkan dulu. Ini teman kita namanya Mas Pragas ya, asli Temanggung tapi sekarang Ya. Di di Boyolali. Boyolali ya Mas ya. Oke. Aktivitasnya berarti selain bekerja di kantor, ini ternak cupang gitu ya Mas Ya, ya. ini sambilan saya nih. Ya, ya semoga jadi berkah Mas. Amin, amin. Ya, ya. Mas bisa lihat-lihat koleksi Oh. dari cupang atau kupinya? Bisa banget, Oh, monggo. ya. Kita masuk aja langsung. Ya, terima Oke, kasih. siap. Matur suwun Mas. Oke teman-teman agro, sekarang kita sudah sampai di rumahnya Mas Pragas, ya owner dari Balapeta Cupang. Gimana Mas Pragas ceritanya kok ini bisa suka sama cupang terus bisa sampai banyak seperti ini, Ya. itu bagaimana? Karena suka di cupang. Itu saya yang suka nyupang. Ya, bercanda ya teman-teman ya, bercanda. Jadi dulu punya teman ya di kantor tuh, dia udah mulai duluan, udah mulai breeding banyak cupang gitu. Kemudian kok sering cerita cupang di kantor. Kemudian saya mainlah ke farm teman saya itu, farm cupangnya. Ternyata dulu waktu saya kuliah, tahunya cupang-cupang itu cuma warnanya itu aja yang 5.000-an di pinggir jalan gitu. Ternyata warnanya banyak juga gitu. juga. Terus saya tertarik, dia mulai belilah 2 ekor dulu pertama. Nah, 2 ekor itu berapaan Mas? Dulu itu saya beli 1 ekornya 15.000. Dan itu rasanya mahal. Padahal ya itu karena belum tahu saya, Iya. belum tahu prospeknya di Jepang, Iya, iya. kan mungkin belum terlalu cinta ya dulu ya dengan Jepang ya. Jadi menganggap uang 15.000 itu kayaknya mahal gitu. Di situ ya cobalah. Ya teman saya itu bilang ikut lelang-lelang itu loh bro gitu. Lelang-lelang di Instagram ada, di Facebook Oh, ada lelangnya gitu. bareng, Mas? Iya, ada lelang. Ternyata macam-macam, ada yang kayak koi juga namanya, kayak cupang koi gitu. Dulu waktu saya pertama dulu belinya super red saya. Super red jenisnya, jenis warnanya ya. Itu merah semua gitu. Terus di lelang itu ketemu warna-warni ternyata. Saya tadi tambah cinta gitu sama teman. Tambah warna. Iya, tambah warna. Jadi ya beli, dapat sepasang lah itu di lelangan itu. Kemudian saya mulai belajar tentang gimana cara ngebreednya, mengembang biaknya gimana. Belajar dari mana Mas? Ya dari teman saya itu sama lihat-lihat di YouTube saya. Oh, Banyak kan sekarang siap. Punya YouTube-nya apa Mas? YouTube saya Pragas Irianto. Nah, Nah, terus Instagram bisnis saya balapeta.id. Ya. ya, Ya, gitu, nanti jangan cek lupa aja. di follow ya teman-teman. Ya, buat teman-teman teman-teman agro mungkin ada yang pengen seperti Mas Pragas, pengen tertarik pada cupang, nanti bisa di Iya. kepoin ya aja. Atau pengen beli juga boleh. Boleh banget itu. Sering ada lelang juga di IG saya. Di IG ya, Lelang-lelang Mas? cupang. IG. Jadi kalau mau beli, lelangnya di Instagramnya Mas Pragas.
jalur belakang juga bisa. Nah, Lelangnya yo 15.000 Mas, apa gimana? Saya biasanya open bidnya Rp0. Oh, 0 dari rupiah, 0 jadi rupiah ya? gratis. Nanti next bidnya 5.000 sampai mau dilelang biasanya. ada yang ketemu 0 rupiah mas. Pernah dulu sekali. Cuma-cuma berarti. Cuma-cuma. Cuma-cuma. Tapi untungnya cuma dekat-dekat sini, jadi mereka bisa ambil. Kalau Teman sendiri ya, luar teman kota kan kirim tambah biaya mereka. Oh, ada yang dari luar kota juga ya Mas? Ada. Itu saya dulu kirim paling jauh itu di Madura. Madura ya? Madura. Bang? Kalau Jauh keluar juga ya? Jawa belum pernah saya. Sampai sana masih hidup. Masih hidup. Lah kirimnya gimana Mas itu Mas sampai Madura itu ceritanya? Oh, Mas JN pakai anu apa? Pakai Jasper ada, Jasper. Jasper salah satu idola saya yang kepalanya botak. Magician. Ya, ya. Khusus untuk hewan itu ada ya? Ya, Sampai sana bisa aja ya? pakai hewan. Kalau masih dalam satu pulau itu masih diperbolehkan, masih aman hewan. Madura kan beda pula mas. Kan lewat Suramadu sekarang. Nggak lewat pesawat gitu. Iya. Nggak lewat pesawat harus ditambah dengan karantina. Nanti kita lapor ke karantina, kita kasih sampel, kan kita ninggal ikan juga di sana. Iya. Jadi untuk jaminan. Kalau pakan cupang itu sendiri apa tuh mas? Yang buat anak tadi ya. Ya semua. Oh, kalau kita tetap itu mengaplikasikan dari habitat aslinya. Jadi kayak jentik nyamuk, kutu air, terus kayak cacing sutra yang banyak lah untuk perikanan kan banyak kan cacing sutra yang lembut itu. Makanan alaminya seperti itu. Oh, kalau kosnya mas ya. Jadi kalau tadi mulai dari Buraya itu kurang lebih 300 ekor tadi membutuhkan pakan berapa? Dan apa pakannya? Kalau saya pribadi di farm saya itu pakai pakannya untuk Buraya itu pakai kutu air. Kutu airnya yang jenis Artemia. Artemia itu ya lembut itu mas. Iya. Lembut. Dari mana itu Mas? Itu saya beli telurnya. Jadi telurnya kayak pasir gitu. Nanti ditetesin dulu 24 jam baru dikasih makan. Berapa harganya mas? Kurang lebih? Kurang lebihnya kalau saya sih belinya tiap 20 gram ya. 20 gram? 20 gram itu kisaran 60.000 lah. Ya, mungkin tiap daerah Ya, beda kisarannya. Nanti bisa titip saya kalau beli. Ya, itu habis berapa berarti? 20 gram itu? 20 gram itu kalau untuk satu pasang cupang bisa sampai setengah tahun baru habis. Oh. Jadi kita netesinya cuma sepucuk sendok teh itu udah banyak. Kan pakan dari Buraya, itu kan dikasih artinya selama 1 bulan ya. Iya, 1 bulan. Setelah itu pakannya apa mas? Kalau pakan alami sih ada kutu air juga. Oke. Nanti kita kalau udah sebulan kasih kutu air yang ukurannya lebih besar. Jenisnya biasanya Moina. Ini Moina. Iya, Moina SP apa ya. Terus bisa juga cacing sutra. Nah, itu kalau cacing sutra nanti dia untuk mempercepat pertumbuhan. Biasanya nanti cepat gede size-nya. Protein ya, mungkin proteinnya lebih besar Iya. kan. Ya. Atau cacing darah juga bisa. Yang paling bagus apa itu antara 3 itu mas? Saya lebih prefer ke cacing darah. Terus saya. Cacing darah. Iya. Kebutuhannya berapa itu sampai dia usia 4 bulan kan nanti? Iya. Pakai itu terus berarti usia, Pakai itu terus bisa. usia bulan kedua sampai bulan keempat ya? Iya. Pakai itu terus. Habis berapa dalam satu koloni? Satu koloni hitungannya kita bikin seminggu aja ya. Ya. Seminggu itu kalau untuk satu koloni paling 1 kaleng susu. 1 kaleng susu atau 1 liternya harganya berapa mas? Kalau 1 liter kisarannya kalau cacing darah itu berkisar 40 sampai 50.000 lah. Yang dari kurang lebih 300 tadi, yang jadi yang hias berapa mas kira-kira? Kan ini ada yang jadi hias, terus yang lain gimana? Reject mas, reject sama Ya, grade A. mungkin itu. Ya, Ya. Kan ada yang ya. dijual sebagai hiasan itu Persentasenya ya? Persentasenya apa ada kriterianya? Oh ini bagus di breedingan, ini Ya, ini untuk kayak atau gimana gitu. Iya, Nah itu biasanya nek hias itu kriterianya ada gimana, nek breeding gimana? itu sesi sortir. Sortir Di umur berapa itu biasanya? Itu saya biasa sortir di umur 2 bulan sudah mulai sortir. Iya. Jadi cupang-cupang yang kiranya itu prospek untuk jadi grade A, grade B dan grade C itu kita pilih di umur segitu. Mulai umur 2 bulan itu saya mulai pilih.
gen yang bagus itu kayak belajar biologi dulu saya. Oh. Saya mulai breeding, saya buka-buka buku SMP lagi. Kadang kan ada persentasenya. Iya. Nanti misalnya itu yang grade A itu biasanya malah lebih sedikit grade A itu. Kurang lebih ya 10-20% lah. 20%. Iya. Itu nanti yang bakalan dilelang ya berarti ya? Ya, ya yang kalau dijual ya harganya yang lebih tinggi. Iya. Ya, grade-nya dari postur, tubuh sama warna masuk lah. Iya. Kalau yang hias, Kalau yang nggak jadi yang hias tadi, buat apa itu? Dijual kemana? ya biasanya ada itu bagol lah, bagol yang biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan itu ada yang Jalan. ngambil gitu. Oh, siap. Sekarang yang di pinggir-pinggir jalan juga jualnya yang keren-keren juga. Oh, oke, oke, oke. Kalau pemasarannya berarti tadi cuma di itu ya, lelang sama dijual ke pasar gitu. Iya, offline siap saya. Ya. Itu kan tadi kan ada grade A Iya. sama grade B, mungkin grade C juga. Nah itu nanti grade A itu dijualnya kemana, harganya itu kisaran berapa sampai berapa itu khususnya di daerah Boyolali sini ya, mungkin di daerah lain kan kemungkinan teman-teman mungkin bisa beda ya gitu. Kalau untuk pemasaran kan, kalau cupang ini masanya hobi ya. Oh iya. Ya, hobi jadi kita nggak ada patokan harga. Cuman kalau rata-rata itu kalau yang grade A itu kita menuju ke standar kontes. Standar ikan ada kontes. kontesnya juga ya ternyata ya, Nah, Mas? itu yang bikin Oh ini ya, rame. yang menang ini ya. Kayak ini kemarin Juara 2 sama juara juara 3 3 teman-teman. piala terbaru saya itu. Oh, berarti selain ini masih ada lagi Mas? Masih ada lagi, cuman di base camp saya sana. Itu nanti kalau biasanya standar amunisi kontes itu sekitar 500.000 juta biasanya. Sampai setengah juta satu ekor itu. Ya, Oke, oh. paling nggak segitulah Bagus harganya. juga Ya. ternyata Ya. teman-teman. Berarti Jepang ini. sama dengan 1 ekor kambing mas ya? Untuk pemeliharaan Jepang sendiri ada biaya lain-lain enggak ya Mas? Ya biayaannya mungkin pengadaan soliter, akuarium kayak gini. Tapi saya juga mensiasati itu dengan botol air mineral bekas. Oh, Ya, itu biasanya sortiran pertama saya pakai itu. Pakai botol air mineral bekas, kita taruh situ. yang bening mas ya? Ya yang bening. Ah, oke. Jadi manfaat botol air mineral bekas selain untuk Agustusan juga bisa buat tempat Buat ikan cupang. bulu-bulu ya mas ya? Oke, mungkin itu teman-teman semua. Jadi kunjungan singkat kita di Bala Beta di daerah Boyolali ini semoga bermanfaat. Setelah ini kita balik ke lokasi kita atau ke basecamp kita, nanti kita analisa bareng kira-kira nanti hitungannya nanti menguntungkan atau tidak. Tapi sebelum kita analisa, kita minta sedikit statement dulu dari ownernya Bala Beta terkait tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses bisnis ini mas. Ya, monggo mas. Sebenarnya kalau bisnis itu dimulai dari kecintaan. Kecintaan kita terhadap apa yang mau kita bisniskan. Gitu. Kebetulan saya sini senang cupang, saya menikmati prosesnya. Untung itu jelas yang dituju itu ya. Iya. Kalau Balik lagi cuan ya, balik lagi Ya. cuan. jadi saya kalau udah cinta rugi itu nggak kerasa. Jadi kalau teman-teman Ya. mau berwirausaha, kalau emang bener cinta terjun langsung aja. Nggak usah banyak memikirkan apa nanti rugi. Resiko? Ya, resiko itu pasti ada. Resiko itu Ya. pasti ada dan itu setiap usaha pasti ada resikonya. Kita harus berani melawan resiko itu. Kalau kita udah takut duluan, kita belum jadi terjun, malah nggak jadi kita biasa. Yang penting cinta ya teman-teman. Cinta, Cinta. ya. Nah. Tapi sebenarnya untung terus ya Mas. Tadi ada sing harganya sampai 500.000 juta itu berarti kan. Iya, sebenarnya untung. Berarti kesimpulannya teman-teman untuk usaha cupang ini Mas Pragas ini untung terus. Ya, amin. Semoga Amin. semoga selalu sukses ya Mas Pragas ya dengan usaha Bala Betanya ini. Iya. Jadi tadi belum kita sebutkan, jadi backgroundnya Mas Pragas ini adalah sarjana peternakan juga, sama seperti kita, sehingga terjun di dunia perikanan ini termasuk dunia yang baru, dan alhamdulillah bisa sukses Mas ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ingin nanti belajar lagi ke depannya dengan Mas Pragas. Ya, terima kasih Mas Pragas. Dari kami mungkin ada sedikit souvenir Mas, nanti buat Mas Pragas ya. Halo teman-teman agro, ya kita sudah pulang ke rumah.
Kali ini saya sendiri ya, Mas Bagus juga sudah pulang, jadi kita sekarang akan membahas masalah analisa usaha dari Balabeta yang tadi sudah kita saksikan video dari kunjungan kita ke Balabeta. Kita nanti pakai Excel, jadi nanti teman-teman bisa ikuti kenapa saya tulis ini dan analisa usahanya seperti apa. Oke, kita saksikan langsung ke Excel. Kita sekarang sudah masuk di Excel, jadi ini sudah saya buatkan analisa usaha untuk pembibitan ikan cupang. Jadi kita tadi disebut sama Mas Pragas kurang lebih nanti siklus produksinya di 4 bulan, sehingga kalau mau buat analisa yang lebih panjang nanti bisa pakai masa tenggang atau masa kosongnya. Jadi kurang lebih nanti bisa ditulis di 5-6 bulan ya. Tuh, kemudian kalau biaya investasinya apa aja bisa saya tulis mulai dari ikan cupang, indukan sama bejantan, pembelian baskom, pembelian styrofoam, display, peralatan, aerator, pembelian baskom untuk penulisan kutu, akuarium untuk display nanti ketika anak-anak sudah dewasa, kemudian terakhir pemasangan MMT ya. Ini untuk promosi aja nanti di depan. Kalau ada orang nyari biar tahuan. Jadi harga satuannya juga sudah saya tulis. Ini misalkan nanti indukan cupangnya 100.000, tadi Mas Bragas bilang 15.000, jadi saya tulis 100.000 itu nanti teman-teman kalau cari di luar walaupun di pinggir-pinggir jalan nanti 100.000 itu udah bagus ya. Kalau kita hitung kurang lebih nanti penggunaan di 12 bulan, jadi biaya penyusutannya per bulan. Gini caranya itu ya teman-teman, jadi dari investasi tadi dibagi lama penggunaan. Kalau per siklusnya berarti per bulannya dikali 4, kan satu siklusnya 4 bulan. Jadi cara ngitungnya seperti itu. Harga-harga juga saya sudah tulis. Ya ini harga yang saya kira cukup masuk akal ya. Kalau rak display ini bisa pakai rak sepatu juga bisa. Terus styrofoam ini pakai yang bekas dari buah juga bisa. Nah, kalau baskom ini 10.000 juga udah bagus. Kemudian kalau kita total investasinya sekitar 1.200.000 lah. Ini cocok untuk teman-teman mahasiswa yang gabut ya di kos-kosan gitu misalkan. Jadi per bulan kita akan keluar biaya investasi atau biaya penyusutannya dari investasi tersebut adalah 90.500. Jadi kalau dikalikan 4 per siklusnya ketemu 362.000. Biaya produksi. Nah ini bedanya biaya produksi sama biaya investasi. Kalau biaya produksi ini kita keluarkan terus menerus, tapi kalau biaya investasi ini tidak. Kita cuma butuh 1 kali untuk penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau biaya produksi kita butuh pakan dan butuh biaya pendukung. Ini saya bagi 2 kategori supaya teman-teman paham. Jadi biaya pakan itu ada kutu air, ada cacing darah. Nah ini yang beli aja teman-teman. Jadi kalau misalkan ada jentik nyamuk, ada yang lain, silakan. Kalau misalkan itu gratis lebih enak lagi. Kutu air tadi disebut 10 mili per bulan. Kalau biaya satuannya 3.000 per mili, jadi totalnya 120.000. Karena ini saya kali 4 teman-teman. Karena ini kita dapat datanya per bulan. Kalau satu siklusnya 4 bulan ya seperti itu teman-teman, jadi 120.000. Nah kalau cacing darah kebutuhannya tadi kita bisa dapat datanya hanya di satuannya, jadi tadi Mas bahkan nyebutnya kita cuma butuh 5.000 rupiah per minggu. Kalau tadi kita ada 4 bulan, jadi 4 minggu kali 4 bulan kita dapat 80.000. Kemudian daun ketapang ini tadi ngarit ya, jadi nggak perlu beli. Untuk garam ikan kita hitung aja 1 pak gitu ya, 20.000. Hasil PDAM, stiker dan giveaway mungkin nanti bisa buat promosi. Pakai data yang ini karena banyak ngebit ya, jadi saya tulis aja 1 bulannya 100.000. Jadi kalau mohon maaf ini kalau 4 bulan berarti dikali 4 lagi ya. Nah ini, jadi kurang lebih biayanya ini paling banyak di 2 item ini. Nah ini silakan teman-teman kalau mau ngirit ini lebih bagus. Jadi misalkan kita tulis kita anggarkan 50.000, pakai data misalkan 60.000. Nah dapat 5 giga cukup bisa 860 gitu ya. Oke, jadi biaya operasional kita dari biaya penyusutan per siklus sama biaya produksi. Nah ini kita gunakan penyusunan per siklus ya, bukan total investasi. Jadi biaya per siklus 362.000, biaya produksi 860.000, jadi total biaya operasionalnya 1.222.000. Nah penerimaan kita masuk di berapa uang yang kita dapat ya dari produksi tadi. Kalau hasil telurnya kita 300 butir, tadi Mas Pragas bilang bisa 100%, sehingga 30 ekor untuk grade A karena kita cari yang amannya aja 10%, grade sisanya grade B ya. Tadi saya juga nyebut kalau misalkan grade B buat apa Mas, apa buat dipeyek lah. Kita cari rata-rata harga jualnya tadi kalau Mas Pragas bilang bisa 500.000 satu ekornya yang grade A, ya kita realisasi saja nanti
kita tulis di 100.000. Grade B-nya ya kita tulis karena di level petani atau peternak ini lebih murah biasanya. Jadi saya tulis di angka 5.000. Jadi nanti kalau teman-teman laku di 10.000 ataupun di atasnya malah lebih baik. Ya kalau kita kalikan angkanya 30 ekor sama 770 ekor, berarti kita dapat penerimaannya sekitar 4.300.000. Wah, dari 1 juta melompat ke 4 juta, luar biasa ya teman-teman. Jadi udah kelihatan keuntungannya berapa. Nah, ini pendapatan atau keuntungan kita hitung dari penerimaan dikurangi biaya operasional. Ya, ini selisihnya aja sudah 3 juta lebih. Ya, kalau benefit per cost rasionya ini sekitar 2,6 2,56. Nah, kesimpulannya ini layak untuk dijalankan. Kemudian yang terakhir kebutuhan modal. Jadi kalau biaya modal itu sebenarnya dari semua biaya investasi kita keluarkan di awal dikali operasionalnya selama 1 siklus. Jadi kalau nanti teman-teman mau nambah populasi ya kurang lebih biayanya sekian. Jadi kalau dengan 2 ekor tadi, kalau misalnya kita jalankan satu siklus, kita harus siap modal dulu sekitar 2,5 juta. Ini saya itu yang paling boros ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman semua bisa ngirit lebih bagus lagi. Jadi dari kesimpulan BC ratio ini sebuah layak. Oh ini mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini ada satu kekeliruan keterangan saya. Jadi kalau BC rasionya itu di atas 1, maka usaha dinyatakan layak. Kalau BC rasionya sama dengan 1, ini pas. Kalau kurang dari 1, rugi. Oke teman-teman, tadi sudah menyaksikan ya, jadi analisa usaha yang kita buat. Ya mohon maaf kalau masih ada beberapa kekurangan atau mungkin analisa kita yang kurang pas. Saya mewakili tim Generasi Agro, mohon maaf. Tapi kita tadi sudah dapat kesimpulan yang luar biasa. Jadi kalau kita hitung, tadi pendapatannya dari usaha ini cukup besar dengan modal kurang lebih 1,5 juta tadi. Kita berhasil memperoleh keuntungan sekitar 3 juta per 4 bulan. Wah luar biasa kan. Jadi 4 bulan nanti ya sambil nunggu periode selanjutnya mungkin plus minus jadinya kita 5 bulan 6 bulan ya nanti. Terus benefit per rasionya juga cukup tinggi yaitu 2,71 ya, ini kesimpulannya juga sangat layak ini untuk kita jadikan peluang usaha. Nah, tapi dengan tantangan-tantangan yang disebutkan tadi itu harus tersolving dulu. Nah, kalau kita ngomong masalah modal, ya modalnya juga cukup terjangkau lah. Jadi teman-teman yang mau mulai usaha kecil-kecilan, ya newbie di bidang agrobisnis, silahkan. Ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Mohon maaf lagi kalau misalkan dari referensi ini ada beberapa yang kurang pas, mohon maaf. Mari kita membuka potensi dari alam sekitar kita, merubah yang tersembunyi jadi yang berarti, menjaga alam tetap lestari. Generasi Agro akan terus berusaha menjadi inspirasi karena kami yakin Agro for Future. Bye-bye.